Tiba-tiba, energi Yin mengental di atas kepala Han Li. Sebuah cakar hantu abu-abu muncul dari udara kosong dan menyambar secepat kilat. Cakar hantu ini memiliki lebar lebih dari 3 meter. Kelima jarinya berwarna hitam pekat dan dililit oleh api hijau. Udara di sekitar jalur yang dilewati oleh cakar hantu ini bahkan sampai terpelintir. Jika Han Li tidak menghindar dengan cukup cepat, cakar hantu itu pasti akan mengenainya. Meskipun cakar hantu abu-abu ini sangat kuat, serangan tersebut hanya bisa digunakan 1 kali. Setelah serangannya gagal, cakar hantu itu mengeluarkan suara letupan pelan, lalu langsung hancur dan menghilang. Han Li merasa sedikit lega. Saat dia baru hendak melesat ke pintu masuk, suara lengkingan tajam terdengar dari arah belakangnya. Suara lengkingan itu bergerak sangat cepat. Saat suaranya terdengar, embusan angin yang tajam sudah menyentuh bagian belakang tubuh Han Li. Ekspresi wajah Han Li kembali berubah drastis. Cahaya terbangnya tiba-tiba menjadi buram. Tubuh Han Li langsung melesat ke samping dan muncul belasan meter dari tempat asalnya. Pada saat itu, seberkas cahaya hijau zamrud melesat melewati posisi berdiri Han Li sebelumnya. Lalu cahaya tersebut langsung hancur dan menghilang. Han Li sama sekali tidak menoleh ke belakang. Salah satu tangannya tiba-tiba membentuk segel mantra, sementara satu lengan bajunya mengibas ke arah belakang. Cahaya emas terang menyala di belakang punggung Han Li. Cahaya itu menampilkan sosok bayangan emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Keenam lengan bayangan emas itu serentak memukul keras ke arah belakang. Keenam bayangan kepalan tangan itu bergerak dan menyatu menjadi embusan angin emas yang mengamuk. Belasan butir mutiara terbang dari dalam lengan baju Han Li, lalu berubah menjadi gumpalan cahaya hijau yang melesat sambil berputar. Pada saat yang sama, Han Li memutar seni iblis sejati Brahma suci sampai batas maksimal. Sisik yang terlihat seperti emas murni tiba-tiba muncul menutupi tubuhnya. Energi hitam melilit tubuh Han Li dan membentuk lapisan zirah berwarna hitam. Saat zirah hitam ini muncul, suara gemuruh kembali terdengar. Lapisan jubah emas ikut muncul dan menyelimuti tubuh Han Li. Hanya dalam sekejap mata, Han Li sudah menambahkan 3 lapis perlindungan untuk dirinya sendiri. Han Li baru merasa sedikit aman, lalu dia menoleh ke belakang. Namun, sebelum Han Li sempat melihat apapun, terdengar suara ledakan dahsyat dari arah belakang. Setelah itu, gelombang udara mengalir dengan sangat deras. Dari jarak sekitar 100 meter di belakang punggung Han Li, terlihat angin puting beliung yang menggabungkan cahaya emas dan hijau menyembur tinggi ke langit. Di dalam angin puting beliung itu, tampak sesosok bayangan hijau secara samar-samar. Cahaya biru berkedip di kedua mata Han Li. Dia langsung menggunakan kemampuan mata spiritualnya agar bisa melihat wujud sosok di dalam angin puting beliung tersebut dengan jelas. Hasilnya, ekspresi wajah Han Li berubah menjadi sangat terkejut dan tidak percaya. "Mustahil," seru Han Li tanpa sadar. Sosok hijau itu mengibaskan kedua lengan bajunya untuk membelah angin puting beliung secara paksa lalu keluar dari dalamnya. Namun, belasan gumpalan cahaya hijau sudah tiba di depan sosok tersebut. Sosok hijau itu mendengus dingin. Dia mengibaskan lengan bajunya dan mengeluarkan segumpal cahaya untuk menyapu bersih gumpalan cahaya hijau yang terlihat biasa saja itu. Akan tetapi, sosok hijau itu jelas salah menilai dan meremehkan seberapa besar kekuatan dari serangan mutiara petir tersebut. Saat segumpal cahaya dari sosok hijau itu menyentuh mutiara petir, gumpalan cahaya hijau dari mutiara tersebut mengembang dan mengerut. Masing-masing gumpalan cahaya membesar hingga seukuran roda dan berguling cepat ke arah sosok hijau tersebut. Suara gemuruh yang keras terdengar saat gumpalan cahaya hijau itu meledak. Awan petir berwarna hijau seketika menyebar di mana-mana. Simbol formasi sihir bergulung di udara dan langsung menyelimuti sosok hijau yang tidak sempat bersiap untuk bertahan. Sosok hijau itu merasa terkejut. Cahaya spiritual tiba-tiba menyala terang di tubuhnya, dan bayangan sebuah pohon kecil muncul untuk melindungi dirinya. Kekuatan petir hijau yang sangat dahsyat itu berhasil ditahan di luar batas bayangan pohon kecil tersebut. Raut wajah sosok hijau ini berubah menjadi sangat muram. Dia berdiam diri di dalam awan petir sambil menatap dingin ke arah Han Li yang berdiri tidak jauh darinya. Sosok hijau ini ternyata adalah Mu Qing yang seharusnya sudah mati. Wanita ini entah menggunakan teknik rahasia ilusi pengganti seperti apa, sehingga dia bisa lolos dari kematian di bawah serangan pisau pemotong 5 naga. Dia lalu bersembunyi di sekitar ruangan tersebut tanpa terluka sedikit pun. Akan tetapi, saat Han Li muncul dan hendak melarikan diri, wanita ini tidak bisa menahan dirinya lagi dan tiba-tiba melancarkan serangan. Karena Mu Qing sedikit lengah, dia akhirnya terjebak di dalam serangan awan petir hijau milik Han Li.
Meskipun awan petir hijau ini tidak bisa membunuhnya, Mu Qing untuk sementara waktu tidak bisa melangkah pergi dari posisinya saat ini. Han Li merasa sedikit merinding karena ditatap oleh Mu Qing. Meskipun begitu, tubuh Han Li tetap bergerak cepat, dan dia berhasil tiba di area bawah pintu masuk aula. Segumpal cahaya merah melayang mendekat sambil membawa tubuh Yuan Yao dan Yan Li yang sedang tidak sadarkan diri. Han Li dengan cepat menggerakkan kedua tangannya, dan cahaya merah itu segera melingkupi tubuhnya. Han Li mengangkat kedua lengannya. Masing-masing tangannya memeluk pinggang dari kedua wanita yang sedang pingsan tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam. Suara gemuruh menyusul terdengar dari punggungnya saat kedua sayap Han Li mengepak. Dia berniat melesat tinggi ke langit dan keluar dari tempat berbahaya ini. Pada saat itu, perubahan lain kembali terjadi. Gelombang ruang tiba-tiba muncul di samping tubuh Han Li. Segumpal kabut darah meledak, lalu suara tawa yang aneh terdengar dari dalam kabut darah tersebut. Sebuah tangan besar yang berbau amis darah menyembul dari udara kosong secepat kilat, lalu langsung meraih tubuh Han Li. Tangan darah ini muncul dengan sangat aneh, dan letaknya nyaris menempel pada tubuh Han Li. Meskipun Han Li memiliki teknik gerakan yang sangat lincah, dia tidak memiliki waktu untuk menghindar dari serangan mendadak ini. Dengan raut wajah yang pucat pasi, Han Li memancarkan cahaya emas dari tubuhnya. Dia hanya bisa mengandalkan pertahanan fisiknya untuk menahan hantaman tangan darah tersebut. Suara benturan keras terdengar meledak. Kelima jari dari tangan darah itu memancarkan cahaya berwarna merah. Cengkeraman tangan darah itu merobek jubah petir dan zirah perang milik Han Li. Setelah menghancurkan dua lapis perlindungan tersebut, tangan itu langsung mencengkeram erat bahu Han Li. Tampaknya pemilik dari tangan darah ini tidak berniat membunuh Han Li, melainkan hanya bertujuan untuk menangkapnya saja. Namun, pemilik tangan darah ini jelas telah meremehkan kekuatan pertahanan dari lapisan sisik emas di sekujur tubuh Han Li. Saat energi berwarna darah itu menyentuh jubah hijau Han Li, pakaian tersebut langsung meleleh. Akan tetapi, saat kelima jarinya mencengkeram lapisan sisik emas, ujung jari makhluk tersebut hanya merasakan permukaan yang dingin dan licin. Tangan darah itu gagal mencengkeram erat tubuh Han Li. Walaupun berhasil lolos, kondisi Han Li juga tidak terlalu baik. Tubuh Han Li terhuyung dan hampir terlempar jatuh ke tanah karena terkena hantaman keras dari tangan darah tersebut. Untungnya, teknik gerakan Han Li sangat tidak tertebak dan tidak bisa disamakan dengan kemampuan kultivator biasa. Tubuhnya hanya berputar sebentar, menjadi sedikit buram, lalu langsung menghilang dari tempat itu bagaikan bayangan. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan kedua bagi cakar darah itu untuk kembali menyerangnya. Pada saat itu, cahaya terang berwarna darah menyala di udara sekitarnya. Sesosok bayangan merah buram perlahan muncul. Jika dinilai dari pakaian dan penampilannya, sosok merah ini terlihat sangat tidak asing. Makhluk ini ternyata adalah seekor boneka darah. Hanya saja, tingkat kekuatan dari boneka darah yang satu ini setara dengan kultivator pada ranah body integration. Kekuatannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dua boneka darah yang sebelumnya telah dibunuh oleh Han Li. Di kejauhan, boneka darah ungu masih terus menyemburkan pilar cahaya dari keenam matanya untuk menahan serangan dari dua pelangi perak pisau pemotong lima naga. Namun, secara tiba-tiba, sepasang mata di bagian belakang kepalanya berputar secara tidak wajar, lalu menatap tajam ke arah Han Li. Makhluk ini tidak lagi terlihat seperti boneka mati yang sedang dikendalikan oleh orang lain. Han Li tentu saja tidak menyadari perubahan ini, tetapi dia sangat sadar bahwa dia tidak boleh ditahan oleh boneka darah yang baru saja mencegatnya. Jika Han Li sampai tertahan, dia sama sekali tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup setelah Mu Qing atau para raja siluman lain di dalam aula berhasil keluar dan menyusulnya, meskipun Han Li memiliki sepasang sayap sekalipun. Terlebih lagi, formasi cahaya emas yang menyegel kolam hijau terus mengeluarkan dengungan keras. Liu Zhu, sosok yang paling ditakuti oleh semua orang, sebentar lagi juga akan segera menembus keluar dari segelnya. Pada saat itu, boneka darah di depan Han Li berbalik perlahan dan menatapnya tanpa ekspresi. Makhluk itu lalu mengangkat kedua tangannya. Cahaya darah berkedip tidak menentu sejauh beberapa sentimeter di sekitar kelima jari makhluk tersebut. Han Li sangat waspada. Dia mengeluarkan teriakan pelan. Tubuhnya bergerak menghindar, tiba-tiba membelah diri menjadi beberapa bayangan ilusi tubuh, dan melesat ke segala arah. Semua bayangan ilusi Han Li ini masing-masing membawa tubuh kedua wanita yang sedang pingsan. Setiap bayangan ilusi tersebut terlihat sama persis dengan aslinya. Cahaya merah berkedip di sepasang mata boneka darah tersebut. Setelah melihatnya secara sekilas, makhluk itu hanya menatap satu bayangan Han Li yang melesat paling dekat dengan permukaan tanah. Boneka darah itu mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan.
tubuhnya bergerak, lalu langsung menghilang dari tempat itu dalam kilatan cahaya merah. Pada detik berikutnya, cahaya merah kembali menyala di samping bayangan Hanli yang diincar tersebut. Boneka darah itu muncul dan mengayunkan kedua tangannya tanpa ampun. Jumlah cakaran cahaya darah yang tidak terhitung banyaknya melesat dan langsung menyelimuti bayangan ini dengan sangat rapat. Bayangan yang berada di bawah ini tentu saja merupakan tubuh asli Hanli. Saat menyadari bahwa trik ilusinya tidak berhasil menipu boneka darah ini, ekspresi wajah Hanli tetap terlihat tenang. Dia secara refleks menggerakkan kedua tangannya. Cahaya hitam menyala di salah satu tangannya. Sebuah gunung kecil berwarna hitam mendadak membesar di depannya guna menahan serangan boneka darah. Di sisi lain, tangan Hanli mengayunkan lengan baju untuk melepaskan sebilah gunting hijau yang langsung melesat ke arah lawan. Meskipun serangan cakar boneka darah itu sangat buas, serangannya tidak mungkin mampu menembus pertahanan gunung magnetik primordial yang memiliki kekuatan magnet asal yang kuat. Setiap serangan cahaya merah dari cakar makhluk itu terlihat meledak berturut-turut setelah menabrak permukaan gunung. Rentetan ledakan ini membuat gunung magnetik primordial berdengung keras dan terus bergetar hebat, tetapi pusaka itu akhirnya berhasil menahan seluruh serangan yang datang. Cahaya aneh berkedip di mata boneka darah tersebut. Ia tampak sangat terkejut melihat hal ini. Pada saat itu, gunting hijau yang baru dilepaskan oleh Hanli telah tiba di depan boneka darah. Busur listrik menyambar terang dan membesar, lalu tiba-tiba pusaka itu berubah wujud menjadi dua ekor naga banjir berwarna hijau. Diiringi suara raungan yang menggelegar, kedua naga banjir itu menerjang tubuh boneka darah dari arah menyilang. Senjata tersebut merupakan gunting naga petir milik Rastian Peng. Boneka darah itu tidak menunjukkan ekspresi panik. Makhluk itu memutar dan mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu dia langsung mencoba menangkap kedua naga banjir itu dengan tangan kosong. Hanli menatap kejadian ini dengan sorot mata heran. Dia lalu melangkah mundur sebanyak 2 kali. Kedua sayap di punggungnya mengepak keras. Cahaya hijau bersinar menyilaukan. Sambil memeluk tubuh Yuan Yao dan Yan Li, sosok Hanli berubah menjadi seutas benang kristal dan langsung menghilang menembus udara kosong. Boneka darah itu menggeram pelan. Tiba-tiba, kedua tangannya mengubah gaya serangan dari menangkap menjadi menampar secara keras. 2 suara ledakan terdengar bergema. 2 kepulan cahaya merah bergulung dan langsung memukul mundur kedua naga banjir hingga terlempar jauh. Boneka darah kemudian menggerakkan tubuhnya dan hendak menggunakan teknik cahaya terbang untuk mengejar Hanli. Dalam sekejap mata, cahaya emas berkedip di permukaan tanah yang ada di bagian bawah ruangan. 1 sinar pedang emas dan 2 sinar pisau yang seputih salju menembus lapisan lantai batu. Dalam satu kedipan, serangan senjata tersebut sudah tiba tepat di bawah tubuh boneka darah, lalu langsung memotong ke arah atas tanpa ampun. Boneka darah itu seketika tersentak kaget dan buru-buru mengubah arah terbangnya. Tubuh makhluk itu melesat ke samping sejauh belasan meter. Setelah berhasil menghindari serangan mendadak ini dengan sulit, boneka darah itu menundukkan kepala untuk menatap ke bawah dengan rasa heran. Terlihat 2 sosok berwarna emas telah muncul berdiri di permukaan lantai bawah. Kedua sosok ini memiliki tinggi lebih dari 3 meter dan sama-sama memakai zirah perang emas yang tebal. Satu sosok memegang tombak panjang di tangannya, sedangkan sosok yang satu lagi memegang pedang panjang pada kedua sisi tangannya. Kedua makhluk baru ini ternyata adalah sepasang prajurit dengan wajah ungu keemasan dan pandangan mata yang kosong. Mata boneka darah itu berkedip. Saat menegakkan kepalanya untuk menatap kembali ke atas, dia menyadari bahwa akibat penundaan yang singkat ini, Hanli telah kembali muncul di area pintu keluar, lalu berubah wujud menjadi wujud pelangi hijau dan terbang keluar dari aula tersebut. Boneka darah itu mendengus dingin. Namun, saat makhluk tersebut baru hendak kembali mengejar, tubuh dari kedua prajurit emas di bawahnya tiba-tiba menjadi buram. Pada detik berikutnya, kedua prajurit itu sudah muncul kembali dan mengepung boneka darah dari sisi kiri dan kanan. Prajurit yang satu mengayunkan tombak panjangnya dengan keras, lalu senjata tersebut menjelma menjadi wujud piton raksasa emas yang menerkam secara buas. Sementara itu, prajurit yang lainnya mengayunkan kedua bilah pedang panjang di genggamannya. Suara sayatan udara terdengar melengking nyaring tatkala tebasan angin pedang emas yang tidak terhitung jumlahnya melanda tubuh boneka darah secara brutal. 2 prajurit zirah emas itu adalah 2 boneka bayangan yang dipanggil oleh Hanli menggunakan jimat bayangan prajurit zirah. Keduanya memiliki sekitar 7 hingga 8% dari total kekuatan Hanli beserta sebagian kemampuannya. Meskipun begitu, kekuatan mereka tetap tidak bisa dianggap remeh. Boneka darah itu merasa terkejut sekaligus marah karena tidak bisa mengejar Hanli dengan leluasa. Jika makhluk itu mencoba bergerak dari posisinya,
Serangan dari dua prajurit itu akan langsung memotong jalurnya. Boneka darah itu mengibaskan kedua lengan bajunya. Embusan angin berwarna merah darah yang berbau amis mengalir deras keluar dan langsung menyapu terbang serangan angin pedang serta piton raksasa emas tersebut. Setelah itu, makhluk itu kembali membuka mulutnya. Terdengar dua suara letupan pelan. Dua pilar cahaya darah menyembur dan menembus tubuh kedua prajurit emas itu secepat kilat. Serangan tersebut dengan mudah menciptakan lubang besar di dada masing-masing prajurit. Akan tetapi, boneka darah itu segera menyempitkan pandangannya. Sorot mata terkejut muncul di matanya. Di bawah kilatan cahaya emas, lubang besar di tubuh kedua prajurit zirah emas itu pulih dengan sendirinya seolah-olah tidak pernah terjadi kerusakan apapun. Prajurit emas yang satu menggerakkan tombak emas di tangannya. Diiringi suara gemuruh, senjata itu memancarkan busur listrik emas yang redup. Tombak itu kemudian berubah wujud menjadi belasan ular listrik emas yang melesat dengan cara yang aneh. Sementara itu, prajurit yang satu lagi melemparkan kedua pedangnya ke udara. Seketika, kedua pedang itu berputar dengan liar. Bayangan 5 tengkorak terlihat samar-samar di dalam pendaran cahaya emas tersebut. Kelima tengkorak itu serentak membuka mulut mereka, lalu api dingin dengan 5 warna yang berbeda mengalir deras ke bawah. Boneka darah itu mengeluarkan suara keheranan. Rasa terkejut di matanya semakin terlihat jelas. Namun, kemampuan sekecil ini hanya memiliki 7 hingga 8% dari kekuatan asli Han Li. Bahkan jika Han Li sendiri yang menggunakan serangan itu, boneka darah ini tetap tidak akan menganggapnya sebagai ancaman yang berarti. Boneka darah itu membentuk segel mantra menggunakan kedua tangannya. Titik-titik cahaya darah bermunculan di sekeliling tubuhnya. Cahaya darah itu tiba-tiba bersinar terang, dan sekumpulan besar bola cahaya darah muncul di dekatnya. Boneka darah itu kemudian mengendalikan serangannya. Bola-bola cahaya darah ini melesat ke segala arah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Suara gemuruh pelan terdengar saat bola cahaya itu menyentuh busur listrik dan api dingin 5 warna. Kedua serangan prajurit tersebut langsung berubah menjadi kobaran api darah. Baik busur listrik maupun api dingin itu hancur dan padam sepenuhnya. Sementara itu, api darah menyebar kedua arah dan langsung menelan tubuh kedua prajurit emas tersebut. Kedua boneka bayangan itu mati-matian mengayunkan senjata di tangan mereka untuk menahan serangan. Mereka juga memancarkan cahaya spiritual tipis berwarna abu-abu untuk melindungi seluruh tubuh mereka. Namun, perlawanan tersebut hanya membuat api darah itu sedikit menebal sebelum akhirnya berhasil menerobos pertahanan mereka. Api darah itu langsung membakar tubuh kedua prajurit emas tersebut. Pemandangan yang mengejutkan pun terjadi. Di dalam kobaran api darah tersebut, tubuh kedua prajurit emas itu dengan cepat larut dan meleleh. Hanya dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 genangan darah yang kemudian lenyap di dalam kobaran api darah itu. Boneka darah itu sama sekali tidak berhenti bergerak. Tubuhnya berubah wujud menjadi pendaran cahaya darah dan langsung melesat menuju pintu keluar. Meskipun Han Li tampak sudah melarikan diri jauh, boneka darah ini sama sekali tidak memedulikan hal tersebut. Selama Han Li belum melarikan diri sejauh ratusan kilometer, boneka darah itu masih bisa menemukan posisi Han Li dengan mudah hanya dengan menggunakan satu sapuan dari kesadaran ilahi miliknya, lalu kembali mengejarnya. Saat cahaya terbang berwarna darah itu melesat keluar dari bawah tanah menuju permukaan, aula di atas tanah sudah dalam keadaan kosong. Sama sekali tidak ada jejak keberadaan Han Li di sana. Wujud asli boneka darah itu kembali muncul dari dalam cahaya terbang. Setelah mengamati keadaan di sekitarnya, makhluk itu mengeluarkan suara tawa dingin dari mulutnya. Dia memejamkan kedua matanya dan membentuk segel mantra dengan kedua tangannya, lalu melepaskan kesadaran ilahi untuk memindai ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, boneka darah itu kembali membuka matanya. Iya. Mengeluarkan lengkingan panjang dari mulutnya. Cahaya darah kembali muncul, lalu makhluk itu berubah menjadi wujud pelangi darah dan terbang keluar. Arah pelarian makhluk itu menuju ke pintu keluar lorong berwarna biru. Hanya dalam beberapa kedipan mata, pelangi darah itu lenyap tanpa jejak dari dalam aula tersebut. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, kecepatan terbang dari boneka darah itu sungguh luar biasa cepat. Beberapa saat kemudian, cahaya terbang berwarna darah itu sudah tiba di tempat pintu masuk semula. Terlihat bahwa lorong berwarna biru itu masih dalam keadaan utuh. Menurut pelacakan kesadaran ilahi milik boneka darah itu, Han Li sudah terbang keluar hingga jarak lebih dari 50 km. Tanpa ragu sedikit pun, boneka darah itu menggerakkan cahaya terbangnya dan melesat masuk ke dalam lorong biru tersebut. Setelah pelangi darah itu berkedip beberapa kali di dalam lorong, makhluk itu akhirnya melesat keluar dari arah pintu masuk. Tiba-tiba,
Suara raungan yang aneh terdengar dari arah seberang, lalu disusul oleh suara gemuruh petir yang sangat keras. Boneka darah itu merasa terkejut dan buru-buru menajamkan pandangannya. Terlihat seekor binatang petir neraka dengan tubuh sepanjang 10 meter sedang merayap di atas area pintu masuk. Busur petir berwarna perak berkedip dengan tidak menentu di sekujur tubuh binatang buas tersebut. Bersamaan dengan suara raungannya, binatang itu langsung menerjang turun dengan buas. Tidak mungkin, seru boneka darah itu tanpa sadar karena merasa sangat terkejut. Sudah ada 2 ekor binatang petir neraka di aula bawah tanah, bagaimana bisa tiba-tiba muncul ekor ketiga di tempat ini? Akan tetapi, saat berhadapan langsung dengan binatang buas ini, boneka darah yang masih dipenuhi rasa terkejut itu tidak memiliki waktu lagi untuk memikirkan soal mengejar Han Li. Cahaya spiritual di tubuh makhluk itu segera berkedip, dan sebuah papan kayu melesat keluar. Pusaka papan kayu ini berputar dengan cepat dan memancarkan lapisan cahaya tipis yang langsung melindungi tubuh boneka darah itu dengan rapat. Boneka darah itu juga membentuk segel mantra menggunakan kedua tangannya. Gumpalan kabut darah keluar dari dalam tubuhnya, lalu menyelimuti sosoknya hingga terlihat samar-samar. Menghadapi binatang petir neraka yang kekuatannya setara dengan kultivator ranah body integration tingkat puncak, makhluk itu memutuskan untuk menggunakan strategi bertahan seolah sedang menghadapi musuh besar. Hanya dengan cara ini, boneka darah itu bisa menahan satu putaran serangan buas dari binatang petir neraka, lalu mencari cara lain untuk melarikan diri. Namun, karena boneka darah itu berhenti di sekitar pintu masuk, makhluk itu menjadi sedikit terlambat untuk menyadari sesuatu. Suara dengungan terdengar dari ruang hampa di dekatnya. Lembaran-lembaran jimat berwarna perak berkedip dan muncul secara aneh di udara kosong tersebut. Cahaya spiritual berkedip terang, lalu semua jimat itu pecah secara bersamaan. Cahaya perak bersinar menyilaukan. Di bawah gulungan simbol formasi sihir yang tidak terhitung jumlahnya, sebuah formasi cahaya perak yang besar terbentuk secara samar-samar. Inilah wujud jimat 9 istana langit yang dipasang oleh Han Li di tempat ini sebelumnya. Entah menggunakan teknik rahasia jenis apa, meskipun Han Li berada puluhan kilometer jauhnya, dia tetap bisa membuat boneka darah itu memicu jebakan ini. Cahaya aneh berkedip di wajah binatang petir neraka tersebut. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berhenti tepat di atas formasi cahaya. Boneka darah itu merasa waspada. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, setelah menatap sekilas ke arah binatang petir neraka di atasnya, makhluk itu merasa sedikit ragu, lalu menurunkan tubuhnya ke arah tanah. Akan tetapi, saat tubuhnya baru turun sejauh 10 meter, kicauan burung yang merdu terdengar dari arah bawah. Cahaya perak berkedip terang, dan seekor burung api perak muncul secara aneh dari udara kosong. Burung ini hanya berukuran sekitar 10 cm. Makhluk itu membuka paruhnya, lalu menyemburkan belasan butir mutiara hijau yang terlihat sangat familiar. Mutiara-mutiara itu langsung melesat ke arah boneka darah tersebut. Boneka darah itu merasa sangat terkejut. Makhluk itu baru saja menyaksikan sendiri seberapa besar kekuatan ledakan dari butiran mutiara ini, jadi dia sama sekali tidak berniat untuk menahannya secara langsung. Menghindar ke samping, dalam jarak sedekat ini, belasan butir mutiara itu sudah berubah menjadi gumpalan cahaya hijau yang melesat secara bersamaan, sehingga sudah sedikit terlambat untuk menghindar. Dengan terpaksa, boneka darah itu hanya bisa bergerak mundur ke belakang. Ia berniat untuk menjauh dan menjaga jarak sementara waktu guna menghindari serangan dari mutiara petir ini terlebih dahulu. Namun, hal yang tidak disangka oleh boneka darah itu adalah saat tubuhnya terpaksa mundur dan masuk kembali ke dalam jangkauan formasi cahaya perak tersebut, kekuatan dari jimat 9 istana langit langsung meledak. Boneka darah itu hanya melihat kilatan cahaya perak melintas di depan matanya. Pemandangan di sekelilingnya menjadi sedikit buram, lalu ia tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah hamparan kabut putih yang terang. Boneka darah itu buru-buru mengamati daerah sekitarnya. Di kejauhan, samar-samar terlihat bangunan tinggi, tembok, dan paviliun yang tidak diketahui seluas apa ukurannya. Sementara itu, selapis cahaya perak menutupi seluruh area langit dengan sangat rapat. Boneka darah itu merasa tertegun. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia tentu bisa melihat bahwa larangan di sekelilingnya ini sangat luar biasa. Sepertinya mustahil bagi makhluk itu untuk bisa melarikan diri keluar dalam waktu singkat. Sementara itu, di area luar formasi cahaya, belasan gumpalan cahaya hijau yang hampir ikut tersedot ke dalam formasi cahaya itu tiba-tiba bergetar dan berhenti melayang di udara. Masing-masing cahaya itu kembali menampilkan wujud aslinya berupa butiran mutiara hijau. Setelah pendaran cahaya hijau di permukaan mutiara petir ini meredup dan padam sepenuhnya, mutiara-mutiara itu tiba-tiba melesat mundur.
burung api perak membuka paruhnya dan dengan tenang menyerap kembali belasan mutiara itu ke dalam perutnya. Setelah membentangkan kedua sayapnya, burung api perak mengeluarkan suara kicauan yang merdu dan tampak sangat gembira. Di sisi lain, binatang petir neraka yang melayang di udara itu malah mengeluarkan suara jeritan aneh layaknya seekor kera. Busur perak di tubuhnya hancur dan padam, disusul oleh kilatan cahaya hitam terang. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan berubah wujud menjadi seekor kera hitam kecil setinggi 10 cm. Binatang ini ternyata adalah binatang Tihun milik Han Li. Begitu binatang Tihun melihat bahwa formasi sihir itu telah benar-benar berhasil mengurung sang boneka darah, binatang kecil itu tidak membuang waktu lagi. Ia segera menoleh, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan melesat pergi. Sementara itu, setelah terbang berputar di udara sebanyak beberapa kali, tubuh burung api perak bergoyang pelan. Wujudnya kembali berubah menjadi titik-titik api perak sebelum akhirnya hancur dan menghilang tanpa sisa. Di lokasi yang berjarak puluhan kilometer dari tempat kejadian, Han Li sedang terbang dengan sangat cepat menggunakan gulungan cahaya merah sambil membawa tubuh kedua wanita tersebut. Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah dan menampilkan raut kegembiraan. Salah satu tangan Han Li membentuk segel mantra, lalu meraih ke arah udara kosong. Terdengar suara letupan pelan, lalu segumpal api perak menyala di udara. Api itu berputar dengan cepat dan mendadak berubah wujud menjadi burung api perak. Begitu burung api perak ini muncul, ia langsung membuka paruhnya dan memuntahkan kembali belasan mutiara petir tersebut. Han Li mengibaskan lengan bajunya, dan gulungan cahaya merah langsung menyapu mutiara petir itu hingga lenyap tersimpan. Setelah itu, burung api perak tersebut melesat menyatu ke dalam tubuh Han Li dan menghilang. Cahaya aneh berkedip di mata Han Li. Dia berpikir sejenak, lalu sedikit melambatkan kecepatan terbangnya. Hanya beberapa saat kemudian, suara sayatan udara terdengar melengking dari arah langit di belakangnya. Seberkas cahaya hitam jatuh meluncur dari atas langit, lalu pendaran cahayanya meredup. Kera kecil dari penjelmaan binatang Tihun itu mendarat dengan jungkir balik tepat di atas bahu Han Li. Han Li tersenyum. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai kera kecil itu beberapa kali. Han Li mengetahui proses kerjasama antara binatang Tihun dan burung api pemakan roh barusan dengan sangat jelas berkat bantuan sisa kesadarannya yang tertanam di dalam tubuh burung api tersebut. Fakta bahwa mereka bisa mengurung boneka darah yang sangat mengerikan itu dengan mudah, benar-benar sedikit di luar dugaan Han Li. Dia mengibaskan lengan bajunya. Kera kecil itu langsung berubah menjadi pendaran cahaya hitam yang melesat masuk ke dalam lengan bajunya. Binatang itu kembali tersimpan dengan aman ke dalam gelang binatang roh milik Han Li. Setelah mengurus hal itu, Han Li tidak lagi menahan kekuatannya sedikit pun. Kedua sayap di punggungnya mengepak kencang sebanyak beberapa kali. Diiringi oleh pancaran cahaya spiritual 5 warna dan cahaya merah, tubuh Han Li tiba-tiba berubah menjadi seutas benang kristal dan langsung melesat membelah langit. Hanya dalam beberapa kedipan mata, benang kristal itu telah menghilang sepenuhnya di ufuk langit tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada saat yang sama, di dalam aula bawah tanah, Mu Qing ternyata masih terperangkap di dalam awan petir hijau. Akan tetapi, akibat rentetan serangan terus-menerus dari wanita ini, energi dari awan petir itu akhirnya mulai goyah dan kekuatannya akan segera habis. Di sisi lain, tepat di atas kolam hijau, wanita cantik berambut putih, pria berjubah darah, dan boneka darah ungu itu masih bertahan mati-matian dari serangan pisau pemotong 5 naga. Belasan bilah pisau raksasa berdiri menjulang tinggi di sekeliling mereka. Jumlah cahaya dingin yang tidak terhitung banyaknya menyapu dari arah bilah-bilah pisau raksasa ini. Ketajaman serangan ini sangat mengerikan. Meskipun kedua orang dan satu boneka itu telah bekerja sama, serangan tersebut telah berhasil menghancurkan lebih dari 10 pusaka perlindungan milik mereka secara berturut-turut. Ketiganya hanya bisa mengandalkan tenaga sejati mereka secara mati-matian untuk mengerahkan teknik rahasia pertahanan guna mencegah agar cahaya dingin mematikan itu tidak menyentuh tubuh mereka. Formasi cahaya hitam di udara saat ini hanya berjarak 33 meter di atas kepala mereka. Formasi mematikan itu tanpa bisa runtuh dan menimpa mereka kapan saja. Sementara itu, lebih dari 100 orang prajurit hantu milik wanita cantik berambut putih itu sedang bertempur kacau dengan satu ekor makhluk hantu tingkat tinggi yang dikendalikan oleh pihak boneka lapis baja emas. Berkat serangan gabungan dari ratusan prajurit hantu ini, mereka justru mendapatkan keunggulan besar dan malah berhasil mengurung makhluk hantu tingkat tinggi itu di tengah formasi pengepungan. Boneka lapis baja emas itu sendiri masih sibuk membentuk segel mantra menggunakan kedua tangannya. Sorot matanya berubah-ubah dengan cepat. Sepertinya dia ingin melakukan suatu tindakan khusus, tetapi dia masih merasa agak ragu-ragu. Di tengah situasi pertarungan yang sangat kacau balau ini,
Formasi cahaya emas yang berfungsi untuk menyegel kolam hijau tiba-tiba mengeluarkan dengungan suara gemuruh. Formasi segel itu mulai retak sedikit demi sedikit dan kembali memperlihatkan kepulan kabut spiritual berwarna putih yang terus bergulung tanpa henti. Suara lengkingan yang panjang terdengar dari dasar kolam. Disusul oleh kilatan cahaya hitam terang, sesosok makhluk bertubuh tinggi besar akhirnya terbang menembus keluar dari dalam kolam tersebut. Beberapa puluh menit kemudian, dari area yang diselimuti layar cahaya hitam, terdengar beberapa ledakan dahsyat. Lalu, layar cahaya itu bergetar hebat. Suara ledakan gemuruh terdengar bersahut-sahutan dari bawah tanah. Pilar-pilar cahaya besar tiba-tiba menyembur ke langit dari aula utama. Setelah itu, tanah seluas ratusan meter di sekitar aula tersebut langsung ambles. Aula itu hancur dan lenyap. Sebagai gantinya, sebuah lubang yang sangat besar muncul di tempat tersebut. Di permukaan tanah dekat lubang besar itu, terdapat beberapa retakan panjang selebar 10 meter yang membentang hingga lebih dari 5 km. Kemudian, dari dalam lubang terdengar beberapa suara raungan marah. Beberapa gumpalan cahaya terbang keluar dari sana dan saling kejar. Satu gumpalan cahaya berada di depan dengan jarak sekitar 330 meter, sedangkan gumpalan cahaya lainnya mengejar dari belakang. Mereka melesat dengan sangat cepat hingga tiba di pintu masuk saluran biru, lalu semuanya terbang keluar menembus layar cahaya hitam. Suara gesekan udara terdengar keras saat gumpalan-gumpalan cahaya itu kembali melesat ke kejauhan. Tiba-tiba, pertarungan terjadi di antara beberapa gumpalan cahaya yang berada di belakang. Mereka saling menyerang sambil terus mengejar gumpalan cahaya di depan tanpa menyerah. Salah satu gumpalan cahaya berhenti dan melepaskan diri dari pertarungan tersebut. Gumpalan cahaya itu lalu berubah arah dan pergi sendiri. Dalam sekejap, area di sekitar layar cahaya hitam kembali sunyi dan sangat hening. Han Li menggunakan cahaya merah untuk membawa Yuan Yao dan Yan Li melesat terbang. Dia juga menggunakan indera spiritual dengan hati-hati untuk memeriksa keadaan segel di dalam tubuhnya. Untunglah, segel itu masih mengeras seperti semula dan tidak menunjukkan tanda-tanda melonggar. Han Li merasa sedikit lega, tetapi perasaannya belum benar-benar tenang. Dia sangat sadar, hal ini terjadi karena beberapa raja siluman sedang sibuk dengan urusan penting dan tidak sempat memikirkan dirinya. Jika Liu Zhu dan yang lain sudah punya waktu luang, teringat kepadanya, lalu menggerakkan segel tersebut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Han Li yang sedang membawa kedua wanita itu tidak berniat untuk terus terbang dengan cepat. Setelah terbang sejauh lebih dari 50.000 km, sebuah daerah perbukitan yang dipenuhi udara hitam muncul di depan mereka. Udara yin di tempat tersebut sangat tebal. Han Li berpikir sejenak. Setelah mempertimbangkan keadaan, dia membawa kedua wanita itu turun. Dalam beberapa detik, cahaya pelangi hijau masuk ke dalam udara hitam dan lenyap. Pemandangan di perbukitan itu tidak sesepi yang dibayangkan oleh Han Li. Permukaan tanah di sana tidak rata. Selain ditumbuhi oleh semak abu-abu yang pendek, terdapat juga beberapa jenis pohon tinggi. Warna pohon-pohon ini agak gelap, tetapi daunnya sangat lebat hingga menutupi hampir separuh bukit-bukit tersebut. Han Li terbang sebentar di dalam udara hitam yang tipis, lalu berhenti di sebuah bukit batu kecil. Setelah menggunakan kesadaran ilahi untuk memeriksa keadaan di sekeliling dan memastikan tidak ada makhluk hantu kuat di dekatnya, dia segera mengibaskan lengan bajunya. Sebuah pedang kecil berwarna emas melesat keluar. Sambil memancarkan cahaya, pedang kecil itu berubah menjadi beberapa tebasan cahaya emas yang menyambar dinding batu. Setelah suara gemuruh pelan terdengar, sebuah lubang besar langsung muncul. Cahaya emas itu terus menggali ke dalam batu dengan cepat layaknya seekor ular. Han Li berdiri di depan lubang itu sambil menyilangkan kedua tangan di belakang punggungnya. Sekitar 15 menit kemudian, pedang kecil berwarna emas itu terbang kembali. Ekspresi Han Li berubah. Dia membalik telapak tangannya, dan setumpuk bendera kecil dengan berbagai warna muncul di sana. Saat dilempar ke atas, cahaya berwarna-warni memancar, masuk ke area dekat lubang, lalu lenyap. Seketika, udara hitam biasa bergulung deras dan menyatu dengan udara yin di sekitarnya hingga tidak bisa dibedakan lagi. Han Li mengulurkan tangannya ke arah cahaya merah di belakangnya, lalu tubuhnya melayang masuk ke dalam. Kedua wanita yang terbungkus cahaya merah itu juga ikut masuk ke dalam udara hitam tanpa bersuara. Bagian paling dalam dari tempat persembunyian sementara ini tidak dibuat besar. Luasnya hanya sekitar 33 meter persegi, tetapi cukup dalam hingga mencapai pusat bukit. Saat bayangan Han Li muncul di ujung lubang batu, dia langsung duduk bersila di satu sisi dekat dinding batu. Kedua wanita itu juga dibawa oleh cahaya merah sampai ke tempat tersebut,
dan perlahan-lahan diletakkan di atas tanah. Cahaya merah itu memudar, lalu hancur dan lenyap. Kedua wanita itu masih memejamkan mata dan belum sadarkan diri. Han Li sama sekali tidak merasa heran. Benang-benang merah itu jelas merupakan benda yang sangat berbahaya. Selain itu, untuk membuat kedua wanita itu terbebas dari kendali dalam waktu singkat, dia telah memaksakan penggunaan petir dewa penolak iblis untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Karena kedua wanita itu memiliki tubuh setengah hantu, mereka tentu tidak bisa menahan proses pembersihan ini dengan mudah. Tentu saja, hal ini juga disebabkan karena tubuh Yuan Yao dan Yan Li tidak cukup kuat. Jika mereka memiliki tubuh sekuat Han Li, mereka sama sekali tidak akan memedulikan rasa sakit tersebut. Namun, karena Han Li berani menggunakan cara yang sangat cepat ini, dia pasti sudah merasa yakin dan memiliki cara lain untuk segera membangunkan kedua wanita itu. Kedua tangan Han Li memancarkan cahaya spiritual. Belasan jarum perak yang panjang dan setumpuk jimat berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Satu tangannya mengayun ke depan. Belasan benang perak melesat menembus udara, lalu masuk ke tubuh kedua wanita tersebut dan hanya menyisakan separuh bagian luarnya. Meskipun kedua wanita itu belum sadar, raut wajah mereka langsung menunjukkan rasa sakit. Han Li tidak memedulikan hal tersebut. Tumpukan jimat di tangan satunya berubah menjadi cahaya hijau yang menyelimuti kepala kedua wanita itu. Di bawah selubung cahaya hijau terang tersebut, rasa sakit pada wajah kedua wanita itu perlahan menghilang dan kondisi mereka mulai membaik. Sementara itu, Han Li terus membentuk segel tangan. Mantra yang rumit satu persatu menembus layar cahaya hijau dan masuk ke tubuh kedua wanita itu. Belasan jarum perak tersebut juga bergetar ringan secara teratur seiring dengan pelepasan mantra. Sedangkan cahaya perak pada jarum itu sendiri terus berkedip tanpa henti. Han Li menghela napas pelan lalu mengayunkan satu tangannya. Cahaya perak memancar dari permukaan tubuh kedua wanita itu. Belasan benang perak langsung melesat kembali dan masuk ke dalam lengan baju Han Li. Han Li lalu berkata dengan pelan, "Kedua rekan Dao, bangunlah." Suara Han Li terdengar tidak keras, tetapi dia menggunakan sedikit kemampuan duri pengejut jiwa di dalam ucapannya. Tentu saja, kemampuan itu hanya digunakan dengan sangat ringan sehingga tidak akan melukai indera spiritual kedua wanita tersebut. Namun, hal ini sudah cukup untuk membangunkan kedua wanita itu. Yuan Yao mengeluarkan suara pelan dari mulutnya. Bulu matanya yang panjang bergerak, lalu dia membuka mata. Tatapannya terlihat sedikit bingung pada awalnya, tetapi dia segera teringat sesuatu. Dia langsung terkejut dan bangkit untuk duduk. "Rekan Dao Han Li, kau?" Begitu melihat Han Li dari jarak yang sangat dekat, ekspresi Yuan Yao menjadi lega. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu lagi. Tetapi, Han Li mengangkat tangannya dan berkata dengan raut wajah serius, "Nona Yuan, kita bicara nanti saja. Periksa dulu tubuhmu untuk memastikan tidak ada masalah." Ekspresi Yuan Yao menjadi serius. Dia mengangguk, lalu kembali duduk bersila dan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, Yan Li juga sadar. Setelah mendengar pesan dari Han Li, dia juga langsung memeriksa kondisi di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu menghela napas panjang dan membuka mata mereka kembali. "Semua benda berbahaya di dalam tubuhku sudah bersih. Kali ini, kami benar-benar tertolong berkat tindakan saudara Han. Kalau tidak, aku dan adik seperguruan pasti sudah mati." Yan Li berdiri, lalu membungkuk hormat kepada Han Li. Sebelum jatuh pingsan, meskipun tubuh mereka tidak bisa bergerak, indera spiritual mereka sangat sadar. Setelah terkena larangan, mereka tentu saja merasa sangat ketakutan karena mengira akan benar-benar dibunuh oleh wanita berambut putih itu. Mereka tidak menyangka bahwa Han Li masih bisa muncul di dekat mereka dalam situasi berbahaya seperti ini untuk menyelamatkan mereka. Setelah pingsan, Yan Li tidak tahu bagaimana cara Han Li melakukan hal yang hampir mustahil tersebut. Akan tetapi, dia yakin prosesnya pasti sangat berbahaya. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dari wanita ini sangat tulus. Yuan Yao juga ikut membungkuk seperti Yan Li. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, rasa terima kasih di wajahnya sama tulusnya. Kalian berdua tidak perlu bersikap terlalu formal. Sebenarnya, aku melakukan hal ini sebagian besar demi diriku sendiri. Saat ini aku sedang menekan paksa segel di dalam tubuh, tetapi hal ini tidak akan bertahan lama. Nenek hantu dan yang lain bisa menggerakkan segel itu sewaktu-waktu. Kalian berdua periksalah terlebih dahulu, apakah udara yin di tempat ini bisa digunakan untuk membantuku mengeluarkan segel tersebut. Karena hal ini menyangkut nyawanya sendiri, Han Li tidak berbasa-basi dan langsung menyebutkan masalah segel. Mendengar ucapan Han Li,
Kedua wanita itu saling melirik. Mereka kemudian melihat ke sekeliling untuk merasakan kepadatan udara yin di tempat tersebut. Meskipun udara yin di tempat ini belum setebal yang kami inginkan, tetapi ada peluang keberhasilan sekitar 60 hingga 70% untuk menggeser segel itu. Apakah saudara Han merasa kita harus mencari tempat lain dengan udara yin yang lebih tebal, atau mencoba memaksakannya di sini? Yuan Yao menunduk untuk berpikir sebentar sebelum berbicara dengan pelan. Peluang 60 hingga 70% sudah cukup. Jika kita mencari tempat lain, aku khawatir waktunya tidak akan cukup. Para raja siluman itu sudah tahu bahwa kita belum mati. Begitu urusan mereka selesai, mereka pasti akan langsung menggerakkan segel dan mencari kita ke sini. Han Li mempertimbangkan situasi tersebut sebentar, lalu menjawab dengan tegas. Meskipun dia biasanya tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti, Han Li sama sekali tidak akan ragu jika memang harus mempertaruhkan segalanya. Baik, aku dan adik seperguruan akan mengikuti keinginan saudara Han. Kami akan segera memasang formasi roda berputar pengumpul yin. Kekuatan formasi ini cukup untuk mengumpulkan udara yin dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Dengan menggunakan kekuatan udara yin ini, kita bertiga bisa bekerja sama untuk langsung mengeluarkan segel tersebut dari tubuhmu. Yan Li melihat ketegasan Han Li dan raut wajahnya menunjukkan rasa setuju. Wanita ini jelas juga setuju untuk mengambil tindakan di tempat tersebut. Bola mata indah Yuan Yao berputar melihat sekeliling, lalu dia juga ikut mengangguk. Karena waktu sangat mendesak, mereka tentu saja tidak menunda-nunda. Setelah mencapai kesepakatan, mereka bertiga segera terbang keluar dari dalam lubang hingga mencapai udara bagian bawah. Yan Li melirik ke sekeliling. Dia lalu mengangkat satu tangannya. Segumpal angin yin tiba-tiba muncul dan menebal di telapak tangannya, lalu berubah menjadi sebuah bendera kecil berwarna abu-abu dalam hitungan detik. Wanita ini lalu melempar bendera tersebut ke udara dan menggumamkan mantra. Bendera kecil itu bereaksi di bawah pengaruh mantra. Bendera itu berputar cepat di udara sambil melepaskan benang-benang yin abu-abu dalam jumlah besar yang kemudian bertebaran. Han Li menatap bendera kecil di udara itu sambil menyipitkan mata. Benang-benang yin yang sangat banyak itu tiba-tiba memadat lurus ke arah yang sama. Benang-benang itu membentuk sebuah wujud kerucut panjang yang menunjuk ke sebuah bukit kecil tidak jauh dari sana. Ketemu. Di sanalah titik dengan udara yin paling tebal di sekitar tempat ini. Bukit itu paling cocok untuk dijadikan sebagai pusat formasi roda berputar pengumpul yin. Suara Yan Li terdengar dari udara. Mendengar perkataan tersebut, wajah Yuan Yao yang sedang berdiri bersama Han Li juga menunjukkan sedikit rasa gembira. Mereka bertiga pun segera terbang menuju ke arah bukit tersebut. Han Li terus melayang di udara untuk berjaga-jaga, sedangkan Yuan Yao dan Yan Li mulai memasang sebuah formasi sihir berskala besar dengan bukit itu sebagai pusatnya. Area jangkauan formasi sihir tersebut cukup besar hingga bisa mencakup seluruh bukit yang ada di bawahnya. Dari udara, Han Li mengamati formasi sihir di bawahnya yang mulai terbentuk secara perlahan. Dia meletakkan satu tangan di dagunya dengan raut wajah yang menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. 2 jam kemudian, pemasangan formasi sihir di bawah masih belum selesai. Selama waktu tersebut, Han Li yang biasanya sangat percaya diri juga mulai merasa sedikit cemas. Apalagi, waktu yang dimilikinya saat ini sangat mendesak. Liu Zhu dan yang lainnya bisa menggerakkan segel di dalam tubuhnya kapan saja. Akan tetapi, Han Li sendiri juga menguasai ilmu formasi dan tahu betapa rumitnya memasang formasi sihir sebesar ini. Oleh karena itu, dia menahan kekhawatiran di dalam hatinya dan diam-diam menunggu di udara. Setelah berlalu sekitar 30 menit, Yuan Yao dan Yan Li terbang dari atas tanah dan tiba di depan Han Li. Yan Li berkata dengan wajah penuh senyum, "Saudara Han, formasi sihir sudah selesai dipasang. Formasi ini sudah bisa mengumpulkan udara yin untuk mengeluarkan segel dari dalam tubuhmu." Han Li merasa sangat gembira dan baru saja hendak menjawab. Namun, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan cahaya biru di permukaan tubuhnya bergelombang. Ini, kedua wanita itu terkejut. Yuan Yao bahkan berseru panik. Seseorang menggerakkan segel ini. Entah siapa di antara para raja siluman itu yang melakukannya. Cahaya emas di tubuh Han Li berkedip saat dia kembali berdiri tegak. Suaranya terdengar berat. Saat dia berbicara, tekanan spiritual di dalam tubuhnya bergejolak naik turun dan tampak sangat tidak stabil. Kedua wanita itu saling melirik dengan raut wajah khawatir. Tidak apa-apa. Saat ini aku masih bisa menahan segel ini. Jika kita mengeluarkan segel yang sedang digerakkan ini terlebih dahulu,
maka tidak akan ada masalah. Han Li tersenyum tipis dan mengangkat tangannya saat mengatakan hal tersebut. Saudara Han benar. Kakak seperguruan, ayo kita segera gunakan kekuatan sihir kita. Yuan Yao menghela napas pelan lalu berkata. Tentu saja. Tetapi, ada satu hal yang belum sempat kami beritahukan kepada saudara Han. Teknik rahasia memasukkan udara yin ke dalam tubuh ini pada awalnya hanya digunakan untuk kultivator hantu dan makhluk hantu. Karena saudara Han adalah manusia biasa yang menerima aliran udara yin, tubuhmu harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Jika kau kurang berhati-hati, kau bisa pingsan di tempat. Namun, begitu kau pingsan, tidak akan ada yang mengarahkan udara yin tersebut dan kekuatan sihir ini akan gagal. Apakah saudara Han mengerti maksudku? Ucap Yan Li dengan raut wajah serius. Rasa sakit yang luar biasa? Tenang saja, meskipun aku tidak berani menyombongkan hal lain, aku sangat percaya diri dengan kekuatan tubuhku sendiri. Han Li tertawa tanpa rasa peduli. Perkataan Han Li ini sama sekali tidak berlebihan karena tubuhnya saat ini sudah sangat kuat hingga mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Dia telah melatih beberapa teknik rahasia penguatan tubuh secara berturut-turut. Selain itu, dia juga sering mendapatkan berbagai pengalaman keberuntungan dan terus-menerus memperkuat tubuhnya dengan menggunakan beberapa jenis ramuan obat. Sesuatu yang bisa membahayakan nyawa orang lain kini bisa diabaikan olehnya. Melihat Han Li begitu percaya diri, Yan Li mengangguk. Dia lalu mengajak Han Li turun menuju ke pusat formasi di bawah, yaitu bukit tersebut. Puncak bukit tersebut hanya memiliki tanah datar seluas 33 meter persegi. Di tempat ini, mereka telah memasang sebuah formasi sihir kecil di dalam jangkauan formasi utama. Mereka bertiga berjalan secara berdampingan masuk ke dalam formasi sihir kecil ini. Han Li duduk bersila di bagian tengah, sedangkan kedua wanita itu duduk di kedua sisinya dengan posisi sedikit ke belakang. Saat Han Li mulai memejamkan mata secara perlahan, kedua wanita itu serentak membuka mulut dan menyemburkan dua butiran bulat berwarna hitam pekat. Kedua butiran bulat itu berputar dengan cepat lalu melesat ke dua ujung formasi sihir kecil tersebut. Setelah memancarkan cahaya, kedua benda itu langsung menancap pada dua lekukan yang sudah disiapkan di atas formasi sihir. Kemudian, kedua wanita itu membentuk segel tangan dan membacakan mantra. Formasi sihir kecil tersebut langsung berdengung keras. Aliran cahaya hitam keluar dari sekeliling formasi sihir kecil itu, lalu menyebar dan bergelombang ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh formasi sihir raksasa tersebut langsung aktif dengan bukit itu sebagai pusatnya. Gumpalan udara yin menyembur ke langit dari berbagai titik pada formasi sihir tersebut. Di bawah pengaruh kekuatan larangan, udara yin itu berputar dengan cepat dan membentuk sebuah pusaran raksasa di ketinggian lebih dari 330 meter. Pusaran ini cukup luas untuk menaungi seluruh area formasi sihir raksasa yang ada di bawahnya, hingga membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa berdebar ketakutan. Di bawah daya hisap pusaran yang sangat kuat itu, udara yin murni di udara maupun yang terkubur di dalam tanah berubah menjadi aliran udara hitam. Aliran udara hitam ini mengalir deras tanpa henti dan terhisap masuk ke dalam lubang hitam di udara. Hal ini membuat pusaran hitam tersebut menjadi semakin besar, dan jangkauan daya tariknya terhadap udara yin juga menjadi semakin luas. Jika Han Li menatap ke atas pada saat itu, dia akan melihat sebuah gumpalan cahaya hitam yang terus berputar dengan cepat tanpa henti di pusat pusaran. Gumpalan cahaya itu terus-menerus menghancurkan berbagai udara yin di sekitarnya, lalu menyatukannya kembali. Di dalam gumpalan tersebut, sebuah bola hitam pekat menyerupai tinta perlahan-lahan mulai terbentuk. Bola hitam pekat itu memancarkan tekanan spiritual luar biasa secara samar. Benda tersebut seolah-olah mengandung kekuatan yang sangat besar dan bisa jatuh dari pusaran tersebut kapan saja. Yuan Yao dan Yan Li terus menggumamkan mantra yang sangat rumit dan sulit dipahami. Kedua tangan mereka terus membentuk segel tangan untuk melepaskan kekuatan mantra secara terus-menerus ke formasi sihir kecil di bawah mereka, sehingga pusaran di udara berputar dengan semakin cepat. Hanya dalam beberapa saat, jumlah udara yin yang dihisap oleh pusaran tersebut sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat itu, suara lengkingan hantu tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara tangisan hantu itu terdengar saling bersahutan tanpa henti, layaknya ada banyak sekali makhluk hantu yang tertarik oleh pusaran hitam di udara, dan kini mulai berkumpul menuju ke arah tempat tersebut. Yuan Yao sedikit mengerutkan keningnya saat dia mendengar suara lengkingan hantu tersebut. Meskipun dia tidak mencium keberadaan makhluk hantu tingkat tinggi di sekitar tempat tersebut, dia tahu bahwa serangan dari banyak makhluk hantu secara bersamaan menuju formasi sihir di saat genting ini akan menjadi sebuah bencana. Tampaknya mereka telah meremehkan daya tarik udara yin murni tersebut bagi para makhluk hantu. Namun, sebelum wanita itu sempat berdiri untuk membunuh para makhluk hantu tingkat rendah tersebut,
Han Li yang sedang duduk bersila di depan tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya ke udara. Dia lalu melemparkan sebuah gelang binatang roh berwarna hitam pekat. Setelah gelang tersebut berputar di udara, seberkas cahaya emas dan segumpal cahaya hitam melesat keluar dari dalamnya. Begitu cahayanya meredup, wujud seekor binatang kecil yang mirip macan tutul dan seekor kera kecil berwarna hitam muncul. Kedua hewan itu adalah binatang tihun dan binatang buas leopard kilin yang sudah berhasil naik tingkat. Begitu kedua hewan itu muncul, di bawah kendali kesadaran ilahi milik Han Li, kera kecil itu memancarkan cahaya hitam dan berubah menjadi seekor kera raksasa setinggi 33 meter. Hewan raksasa itu langsung melompat ke satu sisi dengan langkah besar. Hewan yang satunya lagi ikut menggerakkan tubuhnya. Binatang mirip macan tutul itu menjelma menjadi belasan bayangan yang melesat ke sisi lain lalu menghilang. Yuan Yao merasa tertegun saat melihat kejadian tersebut, tetapi Yan Li justru tersenyum dan berkata, "Adik seperguruan Yuan tidak perlu khawatir. Kemampuan saudara Han sangatlah besar karena dia bahkan mampu menyelamatkan kita dari tangan nenek hantu dan yang lainnya. Dia pasti punya cara untuk mengusir makhluk hantu tingkat rendah tersebut agar tidak mengganggu proses sihir kita." "Kakak seperguruan benar, sepertinya aku terlalu khawatir," ucap Yuan Yao sambil tersenyum manis. "Nona yang terlalu memujiku. Akan tetapi, para makhluk hantu dengan tingkatan seperti itu memang tidak perlu kita pedulikan." Han Li tersenyum tipis dan menjawab dengan mata masih terpejam. Pada saat itu, suara kera raksasa yang sedang mengaum ke arah langit terdengar dari kejauhan. Suara auman kera tersebut menggema dan dipenuhi oleh kewibawaan. Seketika, suara lengkingan para makhluk hantu dari arah itu langsung terputus dan tidak terdengar lagi. Di sisi yang berlawanan, kumpulan makhluk hantu yang sangat banyak tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan kesakitan dan rintihan. Suara lengkingan hantu menjadi sangat kacau sebelum kemudian berubah menjadi suara ketakutan. Suara-suara tersebut menjauh dengan cepat dan akhirnya lenyap. Ternyata kedua binatang roh milik saudara Han benar-benar luar biasa. Mereka bisa mengusir semua makhluk hantu itu dengan sangat cepat. Yan Li merasa sedikit terkejut. Meskipun wanita itu yakin bahwa para makhluk hantu tersebut bukan tandingan kedua binatang roh milik Han Li, kecepatan kedua hewan tersebut tetap berhasil membuatnya merasa terkejut. Han Li hanya tertawa kecil saat mendengar pujian tersebut. Binatang buas leopard kilin miliknya mungkin hanya membunuh sebagian kecil dari gerombolan makhluk hantu itu dan mengusir sisanya untuk pergi. Sebaliknya, semua makhluk hantu tingkat rendah di arah binatang tihun kemungkinan besar sudah ditelan masuk ke dalam perutnya. Sambil berpikir demikian, Han Li tidak mengomentari ucapan tersebut dan langsung berkata, "Aku sudah menyesuaikan aliran darah di dalam tubuhku, dan udara yin di luar juga sudah terkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Seharusnya kekuatan sihir sudah bisa dijalankan. Mari kita mulai sekarang." Saat ini baru ada satu raja siluman yang menggerakkan segel di dalam tubuhku. Jika ada lebih dari dua yang menggerakkannya, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Ya, ini memang sudah cukup. Adik seperguruan, mulailah gunakan kekuatan sihirmu. Yan Li mendongakkan kepalanya untuk melihat pusaran di udara. Setelah menyipitkan matanya, dia berkata dengan raut wajah serius. Yuan Yao langsung mengangguk dengan hikmat tanda setuju. Cahaya hitam memancar dari telapak tangan kedua wanita tersebut. Mereka masing-masing mengeluarkan sebuah bendera kecil berwarna hitam dengan panjang sekitar 10 cm, lalu melemparkannya ke kedua sisi formasi sihir. Benda-benda tersebut langsung membesar dan berubah wujud menjadi dua bendera hitam raksasa yang menancap di luar formasi sihir. Kedua wanita itu kembali membentuk segel tangan. Suara gemuruh berdengung dari arah ketinggian. Cahaya memancar pada permukaan bola hitam besar di pusat pusaran yang sedang berputar secara perlahan tersebut. Bola itu melepaskan dua aliran cahaya hitam tebal layaknya benda cair yang mengalir turun ke arah bawah. Aliran udara tersebut langsung masuk ke dalam kedua bendera raksasa itu lalu menghilang. Udara hitam tiba-tiba bergulung deras pada tubuh Yuan Yao dan Yan Li yang sedang duduk di belakang Han Li. Tekanan spiritual yang sangat kuat terpancar dengan hebat dari dalam tubuh mereka. Kedua wanita itu berteriak dengan keras lalu serentak mengangkat kedua tangannya. Ke-10 jari mereka terus menjentik secara berulang kali ke arah punggung Han Li. Suara desingan udara terdengar kencang. Benang-benang hitam dalam jumlah banyak muncul dari setiap ujung jari kedua wanita itu, melesat maju, lalu masuk ke punggung Han Li. Tubuh Han Li terlihat sedikit gemetar, tetapi dia terus menerima asupan energi tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Yuan Yao dan Yan Li saling melirik tanpa sadar. Mereka berdua dapat melihat rasa kagum di mata masing-masing saat menyaksikan kejadian tersebut. Tetapi, jari-jari dari kedua wanita itu tidak berhenti bergerak.
Benang-benang hitam yang sangat padat terus melesat dengan ganas layaknya angin badai, dan masuk ke seluruh bagian tubuh Han Li hanya dalam sekejap. Namun, tubuh Han Li sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa selain memancarkan kedipan tipis dari cahaya biru. Kali ini, Yuan Yao dan Yan Li tidak hanya merasa kagum, tetapi tanpa sadar menarik napas dingin. Hal ini karena saat kekuatan petir dewa penolak iblis masuk ke dalam tubuh mereka sebelumnya, mereka berdua hampir jatuh pingsan secara langsung karena merasakan sakit yang teramat sangat. Melihat jumlah udara yin yang ditanggung oleh Han Li saat ini sudah jauh lebih banyak daripada petir dewa penolak iblis yang mereka berdua tanggung sebelumnya, kedua wanita tersebut mulai merasa ragu. Terus alirkan udara yin ini. Aku sudah bisa merasakan bahwa segelnya sedikit bergeser. Saat kedua wanita itu masih merasa ragu, suara dingin Han Li tiba-tiba terdengar. Mendengar ucapan Han Li tersebut, Yan Li menarik napas dalam-dalam. Dia lalu mengangguk kepada Yuan Yao sebelum mulai memusatkan teknik rahasia dari dalam hatinya. Udara hitam di tubuh wanita tersebut bergulung hebat dan menanjak setinggi 2 kali lipat dari ukurannya semula. Udara hitam itu kemudian memadat secara bersamaan dan berubah menjadi cahaya hitam menyilaukan yang menenggelamkan tubuh wanita itu di dalamnya. Di sampingnya, Yuan Yao merasa sedikit ragu. Namun, setelah menatap punggung Han Li dan melihat pria itu duduk dengan mantap tanpa menunjukkan reaksi apapun, dia kemudian ikut melepaskan kekuatan sihir yang sama. Cahaya hitam juga muncul pada tubuh wanita ini. Beberapa saat kemudian, suara letupan pelan terdengar sebanyak 2 kali. 2 pilar cahaya hitam pekat menyembur dari 2 gumpalan cahaya hitam, lalu melesat masuk ke dalam tubuh Han Li. Akibat udara yin dalam jumlah sangat banyak masuk ke tubuhnya, Han Li pada akhirnya tidak bisa menahan diri dan mendengus pelan. Tubuhnya sedikit bergoyang, sementara cahaya biru pada permukaan tubuhnya terus berkedip. 1 jam kemudian, pusaran hitam di atas bukit sudah berhenti berputar. Sebuah bola hitam dengan diameter lebih dari 33 meter muncul perlahan dari dalam pusaran. Sesekali, cahaya hitam menyapu ke bawah dan mengalir deras menuju bendera tinggi di kedua sisi formasi sihir yang berada di bawah. Di bawah pengaruh kekuatan larangan, kedua bendera raksasa itu kemudian mengirimkan aliran kekuatan yang murni ke pusat formasi sihir raksasa tersebut. Pada saat itu, formasi sihir kecil di puncak bukit telah diselimuti sepenuhnya oleh cahaya hitam. Tubuh Han Li dan ketiga wanita itu tenggelam di dalamnya. Kondisi di dalam menjadi gelap gulita hingga tidak terlihat apapun dari luar. Tidak ada suara lain yang terdengar di sekitar selain suara dengungan rendah dari formasi sihir yang sedang beroperasi. Seiring berjalannya waktu, bola hitam besar yang melayang di ketinggian perlahan-lahan mulai mengecil. Hal ini tentu saja disebabkan karena udara yin murni terus mengalir keluar dengan cepat dari dalamnya. Tiba-tiba, suara teriakan keras terdengar dari arah formasi sihir di bawah, hingga membuat cahaya hitam bergetar.